PSSI pastikan Rachmat Irianto dicoret dari TC Timnas Indonesia di Turki. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan bahwa pemain Persib Bandung Rachmat Irianto dipastikan dicoret dari TC Timnas Indonesia di Turki. Dalam TC ini, Shin Tae-yong dikabarkan telah memanggil 30 pemain. Hal ini karena 30 pemain ini bakal dipersiapkan dengan maksimal untuk menghadapi Piala Asia 2023. Hanya saja sampai saat ini PSSI belum secara resmi mengumumkan siapa saja pemain-pemain yang dipanggil. Namun sudah ada beberapa klub yang mengumumkan pemainnya dipanggil dalam TC Timnas Indonesia. Salah satunya Persib Bandung yang mengumumkan bahwa ada 3 pemainnya yang dipanggil. Ketiga pemain Persib yang dipastikan masuk dalam skuad Garuda yakni ada Rachmat Irianto, Edo Febriansah, dan Mark Klok. Akan tetapi sebelum berangkat kabar tak menyenangkan menghampiri Timnas Indonesia. Shin Tae-yong harus kehilangan satu pemainnya, yakni Rachmat Irianto yang dipastikan tak akan bisa bergabung dalam TC. Bahkan Rachmat Irianto dipastikan dicoret dari daftar pemain yang ikut TC ke Turki. Sumarji menjelaskan bahwa nama Rachmat Irianto dicoret karena pemain berusia 24 tahun tersebut mengalami cedera. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara Football Club itu mengaku bahwa tak ada pemain pengganti. Dengan kondisi ini, PSSI memastikan hanya akan membawa 29 pemain untuk diboyong ke Turki. Menunggu eksperimen Shin Tae-yong pada pemain terbaik Asia Tenggara jadikan senjata rahasia Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini beruntung karena pemain-pemain skuad Garuda sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sadil Ramdhani. Sadil saat ini bermain untuk tim asal Malaysia, Sabah Football Club, dan sukses memamerkan kelasnya. Dia masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Malaysia musim lalu dan bermain cukup solid bersama klub berjuluk The Rhinos tersebut. Pemain yang berposisi asli sebagai winger kiri tersebut musim ini bermain dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol dan 9 assist di Liga Malaysia. Di ajang Piala Malaysia, Sadil tampil dalam 1 laga dan menghasilkan 1 assist. Catatan ini semakin solid di Piala AFC lalu, dia bermain di 3 laga dan sukses menciptakan 3 assist. Dengan pencapaian ini, Sadil Ramdhani mendapatkan predikat sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut datang dari pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Swe beberapa waktu lalu. Dia menegaskan bahwa anak asuhnya tersebut memiliki kualitas dan hal ini mampu Sadil tunjukkan saat berada di lapangan. Menariknya, meski menjadi salah satu winger berbahaya di Liga Malaysia, Sadil seolah jadi sosok berbeda di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebenarnya sudah menyadari potensi Sadil sejak tahun lalu memanggil Sadil ke skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejak saat itu sudah dicoba dalam 16 pertandingan. Namun baru akhir-akhir ini Sadil versi Sabah Football Club bisa ditunjukkan di Timnas. Berusaha diracik Shin Tae-yong, Sadil dicoba keluar dari zona nyaman. Dia sempat ditempatkan di sisi winger kanan dan gelandang serang. Tujuannya tentu saja membuat Sadil bisa leluasa untuk menunjukkan kualitasnya. Peran Sadil yang sempat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya juga sempat disorot oleh pandit asal Malaysia. Dia menilai bahwa Sadil tidak mendapatkan kebebasan ruang saat di skuad Garuda daripada saat bersama Sabah. Kondisi ini cukup menyulitkan karena pemain tersebut tidak bisa bebas berekspresi di sektor penyerangan. Kes memiliki pandangan bahwa Sadil bisa saja ditempatkan oleh Shin Tae-yong di mana saja. Namun instruksi utamanya adalah membuat Sadil bebas bergerak bahkan menjadi second striker. Bersama Sabah, taktik ini cukup jitu dan menghasilkan catatan yang cukup memukau dalam beberapa musim lalu. Memprediksi aksi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sanggup lolos ke 16 besar? Pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023, Timnas Indonesia segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Di matchday pertama grup D, Timnas Indonesia langsung ditantang Irak.
Selang 4 hari kemudian, pasukan Shin Tae-yong itu akan melawan Vietnam. Terakhir, timnas Indonesia bakal menghadapi negara terkuat Asia, yakni Jepang. Di atas kertas, timnas Indonesia berada di posisi paling rendah dari segi ranking FIFA di antara keempat peserta grup D. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia berdasarkan ranking FIFA terkini, sementara Jepang 17, Irak 63, dan Vietnam 94. Namun bukan berarti skuad Garuda julukan timnas Indonesia tidak bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, selain juara dan runner-up dari 6 grup, ada slot tersisa yakni untuk 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke fase gugur. Secara realistis, timnas Indonesia kemungkinan tidak akan bisa menjadi juara atau runner-up grup D meski itu bukan hal yang mustahil. Karena itu, skuad Garuda minimal harus bisa menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik. Dengan syarat timnas Indonesia menang atas Vietnam dan imbang kontra Irak, sambil berharap tidak kalah dari Jepang dengan selisih gol yang banyak. Di sisi lain, ada sejumlah prediksi yang dikeluarkan oleh media asing termasuk media Malaysia dan Vietnam. Dalam hasil simulasi yang dikeluarkan, persentase timnas Indonesia akan finish di dasar klasemen grup D Piala Asia. Sementara itu, Jepang menduduki peringkat tertinggi di grup D dengan peluang lolos ke 16 besar, kemudian diikuti Irak yang dinilai akan menjadi tim runner-up. Terlepas dari itu, sepak bola bukan soal matematika di atas kertas. Segalanya mungkin saja terjadi di atas lapangan dan timnas Indonesia dapat memberi kejutan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia, karena itu bukan hal yang mustahil.